Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini yang semakin larut malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang, untuk berdiskusi bersama kalangan muda, kaula muda dan kaula kolonial. Tua, masya Allah. Al-Mukarram Sohibul Baitullah, tapi semangatnya masih muda beliau. Al-Mukarram Sohibul Baitullah Abu Yamigdad Ali Aska dan Al-Mukarram Sohibul Baitullah Bang Aziz Yanuar SHMH yang luar biasa, lawyer muda kita. Malam ini spesial, kita akan mencoba mendiskusikan isu-isu atau tema yang berkaitan dengan persoalan. Saya kira ini bagian dari legacy yang dilakukan atau yang menjadi track record dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni seberapa jauh nanti komitmennya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi bagian dari kepentingan umat Islam. Masih segar dalam ingatan kita kalau kita bicara masalah peristiwa yang sekarang ini nampaknya oleh Habib Rizik Syihab mulai diangkat dengan mencoba mendokumentasikan dalam sebuah video KM50 untuk belajar dari pengalaman video yang dibuat video Vina ya, Cirebon. Tapi yang kontradiktif adalah ketika saya melihat berita 16 Juli Mendagri Menko Polhukam ini meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme BNPT di Bogor. Ini tentu adalah satu yang menurut saya mempertanyakan kembali nanti ke depan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan entitas dakwah yang saya kira kalau kita bicara masalah FPI sejak rekam Front Pembela Islam yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam itu memiliki kontribusi yang luar biasa ya di Indonesia, hanya karena mindset atau cara pandang pemerintah Indonesia yang direpresentasi oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang anti-Islamofobia atau Islamofobia ya, bukan anti-Islamofobia, yang fobia terhadap Islam, maka masih banyak dipertanyakan seberapa jauh sebetulnya negeri mayoritas Muslim terbesar yang ada di Indonesia itu bisa benar-benar berpihak kepentingannya, kebijakannya kepada kepentingan Islam. Nanti akan kita coba diskusikan bersama dua orang narasumber ini. Yang pertama saya akan minta lebih jauh perspektif dari Bang Aziz Yanuar setelah kemarin mengupas habis mengenai evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo, terutama tentu ini dalam perspektif hukum ya, evaluasi track record perjalanan law enforcement maupun law making proses yang dilakukan oleh Joko Widodo, dan tentu nanti akan diteruskan oleh Prabowo. Nah, seberapa jauh Bang Aziz melihat terutama penanganan persoalan masa depan pengelolaan penegakan hukum di KM50 tidak lanjuti setelah terakhir kemarin kalau nggak salah Kapolri Listio Sigit menyampaikan peluang itu bisa ditindaklanjuti ketika ada novum gitu. Nah, novumnya kemarin teman-teman sudah menyampaikan ada buku putih ya tentang KM50 ya diantaranya. Silakan Bang Aziz, mungkin bisa diberikan pencerahannya Bang Aziz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hidayat yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita semua, dan juga Cak Slamet serta pemirsa sekalian. Baik, perihal mengenai yang memang tadi ditanyakan ya, soal bagaimana seberapa jauh, kemudian juga bagaimana lanjutan terkait dengan KM50 juga perkembangannya gitu kan. Terkait dengan hal tersebut, maka yang pertama saya sampaikan bahwa terjadi hal-hal yang memang
di sini ketika kita kaitkan dengan akhir masa jabatan Pak Presiden, maka dapat kita sampaikan bahwa penyelesaian kasus KM50 ini tentu saja jauh panggang daripada api. Kenapa? Bukan kenapa, tapi kita juga dalam hal ini nggak heran, karena memang di dalam lingkaran tersebutlah yang memang diduga terlibat. Bagaimana kemudian mereka akan mengakhiri, sedangkan mereka terlibat di situ. Kalau mau mengakhiri, maka mereka semua harus bertanggung jawab pastinya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi pokok pangkal permasalahan. Dan dalam hal ini keseluruhannya terlibat dalam arti orang keseluruhannya pihak-pihak yang diduga yang harusnya memang menjadi tadi bahasanya Cak Slamet law enforcement tadi, itu justru malah bagian dari itu. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, KM50 ini harus dilihat perspektifnya itu adalah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap anak bangsa. Jangan lupa, kita ini dalam berbangsa dan bernegara ini dalam pembukaan ya alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa negara Indonesia ini memang melindungi. Jadi adanya negara Indonesia ini gunanya untuk apa? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Macam-macam di situ, di dalamnya ada sumber daya alam, ada kebudayaan, semuanya, termasuk tentu saja masyarakatnya, rakyatnya. Ini 6 anak bangsa ini warga negara Indonesia, anak-anak bangsa semua, gitu kan. Dan juga di situ melindungi gurunya Habib Rizik Syihab, tokoh bangsa juga. Nah, maksud saya ketika terjadi hal-hal yang memang menimpa mereka, ya, kemudian penyelesaiannya itu banyak yang dipertanyakan, mulai dari CCTV-nya, kan begitu kan. Kemudian selain CCTV, bagaimana intimidasi terhadap pihak-pihak di lokasi, kemudian diratakan tempat lokasi tersebut, gitu kan. Ini semuanya ada benang merah kalau kita mau melihat kasus-kasus lain, misalnya kasus Vina yang lagi kemarin terkait dengan Peggy kan, akhirnya CCTV-nya juga bermasalah, kemudian terjadi skenario untuk mengaburkan kasus ini sehingga mengkambing hitamkan pihak lain. Mirip polanya, CCTV, skenario mengkambing hitamkan pihak lain, kemudian mengelabui masyarakat di situ. Yang ketiga ada juga pengaburan tempat lokasi kejadian, seperti kasus Afif juga tuh, sama kan, seperti itu juga yang di Padang. Nah, ini polanya mirip. Nah, dan belum lagi kalau kita melihat dari perspektif HAM yang agak luas, ada kasus Rempang, kemudian waktu itu Wadas, waktu itu terjadi waktu zaman Pak Presiden Jokowi. Nah, maksud saya ini merupakan satu bagian yang artinya pemerintah tersebut telah gagal untuk melindungi segenap tumpah darah itu tadi. Rakyat Indonesia memang harus dilindungi, malah jadi korban, kemudian dikriminalisasi, kan begitu kan. Nah, maksud saya adalah mereka kemudian dikambing hitamkan, ini salah, seperti itu yang kasus Afif itu kan. Nah, ini mengacu juga kepada, kalau kita balik lagi ke kasus KM50, maka jelas di situ sesuatu yang dilakukan terstruktur, bagaimana kemudian anak-anak bangsa tersebut hilang sampai jangka waktu yang ditentukan, sampai siang hari. Nah, yang itu nggak lazim. Kalau memang peristiwa itu tembak-menembak normal, terjadi dugaan tindak pidana biasa, maka di situ pastinya kan langsung kejadian jam 3, jam 4, jam 5 selesai. Ini nggak dibawa kabur dulu mereka, dibawa kemana, kemudian habis itu baru diumumkan siang harinya. Ini keganjilan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana skenario itu terbantahkan oleh argumen kita selama ini, baik waktu sidang Habib Bahar, kemudian fakta-fakta yang ada, bahkan sidang dagelan itu pun yang menurut masyarakat ya, itu beberapa pihak itu dagelan di kasus yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu jelas kontradiksi. Saya sebut satu aja gampang. Ada satu mobil Avanza dijadikan barang bukti, tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Coba. Di situ diungkap bahwa ada satu mobil Avanza, tapi dengan plat nomor sekian, nggak tahu pemiliknya siapa. Di rekomendasi Komnas di rekomendasi Komnas HAM
arahkan untuk dicari siapa. Sampai sekarang nggak tahu tuh. Artinya kan di sini lucu, bagaimana bisa ini kan terjadi ya karena memang terjadi hal-hal yang di luar nalar, kemudian ditutupi sedemikian rupa kasus tersebut. Nah kemudian belum lagi kalau kita melihat bahwa harusnya ini kan gross of violation, ya human rights. Jadi kejahatan besar terhadap hak asasi manusia, begitu kan. Nah kemudian penyelesaian tentu saja harus melalui Undang-Undang 26 tahun 2000, melalui Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM. Iya, tentu saja di situ ujung tombaknya adalah Komnas HAM. Tapi lagi-lagi di situ waktu kasus KM 50 Komnas HAM malah tidak mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Bukan nggak tahu, saya yakin mereka itu tahu. Tapi kemudian nggak berani seperti itu. Akhirnya tumpul mereka. Rekomendasinya tidak melanjutkan untuk yang kita harapkan. Di mana harusnya kan pihak kejaksaan sebagai penyidik kan seperti itu. Jadi memang harapannya akhirnya kita bawa ini kasusnya ini kita internasionalisasi, kita sampaikan ke pihak luar negeri bahwa memang terjadi hal ini terhadap anak manusia, terhadap warga negaranya yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak oknum di dalam negara itu. Makanya kita coba internasionalisasi, saya coba bawa ini ke beberapa acara hak asasi manusia. Pernah waktu itu yang diadakan se-Asia Tenggara di Depok waktu itu juga kita sampaikan. Kemudian juga terakhir saya bawa ke acara di Turki. Proses tindak lanjutnya ya saya melaporkan bahwa ini ada hal tersebut yang kita bawa buku putihnya yang versi bahasa Inggris, kita jelaskan ini anak-anak bangsa mengawal gurunya, kemudian terjadi pembunuhan terhadap mereka, tapi penyelesaiannya itu janggal. Bagaimana di sini quote unquote pihak polisi dikorbankan untuk seakan-akan mereka pelakunya gitu. Karena menurut saya jadi nggak heran ketika onslah waktu itu kan putusannya, karena memang nggak masuk akal gitu. Itu bagaimana kita menghukum pihak-pihak yang memang bukan pelakunya gitu kan. Itu sangat aneh. Dan kalau kita runtut satu persatu, kita kalau dalam pemeriksaan pihak polisi itu misalnya ada konfrontir gitu kan, konfrontir antara pihak yang waktu itu ada di lokasi, kemudian para pelaku, saya yakin nggak akan match gitu loh, nggak akan cocok gitu loh. Karena kenapa? Diduga mereka memang nggak ada di lokasi, mereka nggak tahu itu untuk peristiwa detailnya. Bahkan tadi kalau sama sempat menyinggung ada video soal KM50, kita memang punya. Jadi saya sama tim itu sesudah nggak lama bareng sama Tempo itu kita waktunya itu kita napak tilas bagaimana pihak-pihak yang selamat waktu. Jadi kan waktu pengejaran itu ada 2 mobil, satu mobil Avanza, satu mobil Spin Chevrolet yang naas ini dikejar oleh 3 mobil Avanza, gitu kan. Nah, satu mobil Avanza yang selamat ini itu menceritakan detail 6 yang ada di mobil itu cerita sama ceritanya, karena memang mereka ini nggak mungkin berbeda, gitu loh. Artinya ada dokumentasi videonya. Ada. Jadi mereka cerita bagaimana mereka kejar-kejaran ketika di tol MBZ, kemudian mereka turun, kemudian pepet-pepetan di keluar tol Kerawang Timur, kemudian dari situ juga sempat ditodongkan senapan. Itu cerita semua mereka, gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka kehilangan Chevrolet Spin tadi. Jadi mereka barengan terus sampai ada di daerah dekat pom bensin di dekat pintu tol Kerawang Barat itu. Kemudian mereka terpisah karena ketutup sama truk. Nah disitulah kejadiannya pisah. Kemudian akhirnya Avanza Spin itu tidak diketahui keberadaannya. Ditunggu lagi, diputar ke KM 50, dicari lagi. Waktu itu sempat nggak ada memang. Akhirnya mereka nunggu di KM 57 gitu. Jadi mereka cerita detail semuanya sampai mereka kemudian nyari-nyari, ketemu lagi sama Avanza yang ngejar mereka itu, kemudian mereka diintimidasi lagi gitu kan. Nah, akhirnya saya mengambil sedikit kesimpulan pribadi saya sebagai pihak yang kuasa hukum dari keluarga, kemudian juga mendengar langsung dan mengalami melalui reka ulang adegan itu. Ada beberapa poin, Cak. Yang pertama,
saya tanya sama mereka yang selamat itu. Ada dua momen mereka sebenarnya bisa dihabisi sebagaimana syuhada yang lain itu. Mereka seperti ditodongkan 2 kali di sepanjang jalan itu. Saya tanya sama mereka, kalau waktu itu mereka diberondong senapan di situ, bisa nggak? Mereka bilang bisa. Kemudian mereka juga ketika ada satu momen mereka papas-papasan begini, kemudian mereka mengatakan kita kayaknya selesai di sini, kita akan mati di sini. Kurang lebih bahasa mereka begitu. Nah, itu bisa nggak dieksekusi? Bisa, Bang. Karena nggak ada apa-apa di situ, sepi jam 2-an, jam 3-an. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan, selain menargetkan keluarga Habib Rizik dan Habib Rizik, juga ada dendam di sini. Gitu. Saya ngambil benang merah seperti itu. Dendam apa? Ternyata Avanza yang selamat itu bukan menjadi target yang utama selain Habib Rizik punya. Habib Riziknya selamat, alhamdulillah. Nah, satu ini jadi target memang, mobil Chevrolet Van ini. Kenapa? Ada keterkaitan dengan kejadian beberapa waktu sebelumnya. Apa itu? Kejadiannya adalah ketika ada drone ditangkap oleh mereka. Dan ditangkap oleh mereka, ini kan berarti terstruktur gitu kan. Nah, artinya mereka mendendam di situ karena memang yang nangkap itu mobil dan isi-isinya yang memergoki itu adalah para syuhada itu. Nah, itu. Jadi ini saya baru ungkap dan terkonfirmasi kalau yang ditangkap itu yang punya kartu ya. Ya, itu di situ kejadiannya kan mereka mengaku, ada yang mengaku aparat TNI, ada yang mengaku wartawan, gitu kan. Nah, kemudian juga diinterogasi, akhirnya datanya diambil, gitu kan, dikumpulkan lah, gitu kan. Ya, penyusup kan begitu kan mereka. Nah, mungkin di situ ada dendam terhadap mereka selain kepada pihak Habib Rizik juga. Nah, dari sinilah saya mengambil benang merah seperti itu, dan akhirnya lagi-lagi saya kaitkan, kalau itu natural memang terjadi serempetan, kemudian menguntit Habib, kemudian mereka mengganggu polisi, mereka ini polisi, kemudian terjadi peristiwa jam 2, jam 3, baru diumumkan jam 12 siang loh, hilang sementara itu. Apa iya itu natural seperti itu kalau memang pihak kepolisian yang memang ada di ujung tombak dan tidak ada pihak lain di situ? Saya sih ragu gitu kan, karena memang nggak mungkin. Dan itu di luar prosedur pasti, gitu kan. Bagaimana penjelasan singkatnya, sederhananya bagaimana pihak kepolisian mau menjelaskan kejadian jam 2, jam 3 baru diungkap jam 12 malam. Kemudian tidak ada polis lain di situ di KM50-nya terkait dengan peristiwa. Kenapa mereka mesti dibawa ke suatu tempat dulu, gitu kan. Kemudian ketika terjadi tembak-menembak menurut klaim dari mereka sesuai dengan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kenapa nggak berhenti di situ kemudian manggil bala bantuan diselesaikan di situ? Ini kejadiannya itu yang natural kan begitu kan, bukan malah menurut klaim mereka langsung dibawa ke rumah sakit Polri. Ini kan namanya mereka ada mengaburkan sesuatu di sini kan, ada sesuatu yang mau disembunyikan gitu. Artinya jelas di sini memang ada tadi, balik lagi intinya CCTV, skenario. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana di sini pola-pola kambing hitam tadi. Jadi ada CCTV hilang, skenario, kemudian mengkambing hitamkan pihak lain untuk menutupi. Itu secara singkat. Ya, 6 Laskar Said dalam pusaran peristiwa KM50 itu kan tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan FPI sebagai sebuah entitas dakwah yang kemudian tidak diperpanjang SKT-nya. Nomenklatur tepatnya silakan diluruskan. Kalau yang saya pahami begitu. Yang kedua adalah terkait dengan sosok Ibu Habib Muhammad Rizik yang merupakan epicentrum dari sebuah kekuatan yang merupakan representasi dari apa yang disebut dengan politik identitas atau politik Islam. Karena Habib, kalau kita melihat peristiwa 212 adalah representasi dari kekuatan Islam yang punya potensi besar untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen umat Islam. Nah, seberapa jauh ini dipandang sebagai bagian yang memang oleh Presiden Joko Widodo sebagai sebuah bentuk yang diwaspadai dan harusnya
apa ini yang harus dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo di tengah akhir jabatannya dia sebagai seorang presiden tanggal 20 Oktober, dan pasti nanti akan ditindaklanjuti oleh Prabowo, komitmen Prabowo terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Bang Aziz Jarod. Ya, menurut saya ada interpretasi yang keliru, kemudian ditindaklanjut dengan permainan untuk memelihara kekeliruan itu. Jadi pandangan-pandangan yang keliru terhadap Front Pembela Islam atau pihak-pihak lain ya, termasuk HTI, tapi saya nggak mau bicara lebih jauh gitu, biar nanti yang memang HTI-nya yang berkomentar. Yang HTI yang menjelaskan. Iya, Yang hati iya. maksudnya. Karena gini, sederhananya sepengetahuan saya, Iya. tidak ada satupun ya dasar, baik itu dokumentasi, kemudian arsip atau berkas Iya. yang menunjukkan bahwa Front Pembela Islam dan pihak yang terafiliasi dengan hal tersebut Iya. serta Habib Rizik bin Hisham bin Syihab itu melakukan atau mau merencanakan sesuatu yang mengganggu negara atau pimpinan negara ini. Nggak pernah ada. Justru yang mereka lakukan didasari oleh rasa cinta kepada bangsa dan negara, Iya. kepada masyarakat, kepada umat, kepada negara ini, dan juga ada check and balance secara ikhlas dan natural yang mereka lakukan, yang dipandang keliru atau dipandang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh pihak-pihak terkait yang memang tidak menginginkan rekonsiliasi antara pihak penguasa dengan orang-orang yang cinta dengan negara tadi ini, itu untuk memelihara quote-unquote permusuhan itu. Jadi ada pihak yang bermain ke pihak negara ini, menghasut, memelihara kekeliruan persepsi tadi. Juga ada yang masuk ke dalam pihak FPI ini dan pihak Habib ini juga untuk menghasut pula bahwa negara ini adalah public enemy. Tapi enggak, tetap di sini ini menurut saya di dalam, karena bagian dari situ saya waktu itu kan tidak pernah berhasil mereka. Tapi yang di sini berhasil kemungkinan. Buktinya apa? Ya buktinya dikriminalisasi. Buktinya FPI dibubarkan, yang kalau kita mau duduk bareng pasti mereka nggak bisa jawab juga secara exactly ya gitu kan. Dasarnya orang mereka membubarkan pakai keputusan bersama yang asumsi semua, gitu kan. Nah ini maksud saya hal yang Asumsi semua apa saja, Bang? Iya, katanya mengganggu ketertiban umum. Ini kan bentuk-bentuk yang absurd, yang enggak, yang subjektif. Kemudian tidak pernah ada putusan hukum. Katanya negara hukum, putusan itu putusan hukum, katanya kan begitu kan. Tapi nggak berdasarkan, kan harus ada dasar. Nggak ada dasarnya, mana ada putusan bahwa anggota Front Pembela Islam atau Habib Rizik terbukti melakukan hal-hal yang memang pelanggaran dituduhkan dalam keputusan itu. Nggak ada. Habib karena prokes, karena baik-baik saja, bagaimana gitu loh. Kemudian mencoba mengaitkan melalui kasusnya Pak Munarman di terorisasi itu, nggak dapat juga gitu loh. Justru lucunya Pak Munarman, ini sedikit intermezzo ya, dikatakan terlibat dalam acara baiat segala macam itu dituduhkan. Tapi nggak pernah, saya mau tanya, waktu sidang, waktu media juga mengumumkan, memberitakan bahwa Munarman terlibat terorisme, pernah nggak disetel bukti bahwa dia menyampaikan apa waktu di acara itu? Yang dia sampaikan di acara di Makassar itu apa, ada nggak? Nggak pernah ada. Karena kalau disampaikan, itu bertolak belakang semua. Yang disampaikan itu adalah 2 buku yang menunjukkan bahwa kita ini harus hati-hati, jangan sampai masuk ke jebakan yang gulu, terlalu berlebihan. Yang itu nanti akan merusak citra Islam sendiri. Karena memang mereka menginginkan Islam itu citranya rusak dengan pandangan-pandangan yang keliru terkait dengan ajaran itu Islam sendiri. Hati-hati loh. Ini ada bukunya. Saya buka berbahasa Inggris 2 sama beliau, kemudian dijelaskan gitu kan. Ini kan berarti mencerahkan orang-orang yang tadinya radikal, mau memberontak, mau ini, iya, kita ini masuk jebakan nih. Maksudnya itu. Habis itu sekarang ada wacana dari BNPT, beliau mau dijadikan duta anti terorisme. Dari awal emang dia begitu kok. Justru acara di Makassar itu menunjukkan dia duta anti terorisme.
coba di setel, coba saya tantang pihak-pihak yang menuduh, pasti mereka punya dokumennya, videonya, bukan bayatnya ya, tapi apa yang dijelaskan di situ, di dua acara di Makassar itu, nggak pernah ada. Kita bicara mati-matian di pengadilan ya kan di sedemikian rupa lah, di skenario kan. Nah, cuma saya tantang, lihat aja buktinya. Pak Munarman menyampaikan di dua acara itu, coba buka yang disampaikan. Yang disampaikan ya agenda anti terorisme. Jadi maksud saya terlambat, harusnya waktu itu dia dijadikan duta anti teroris waktu di Makassar itu. Gitu. Terlambat dia terlambat. Nah, jadi maksud saya, terorisme ya. jadi maksud saya yang saya jelaskan tadi dari ujung, Pak Munarman adalah bagian dari Front Pembela Islam juga. Itu adalah lagi-lagi bagian dari cinta tanah air. Jadi kebangsaan seperti itu. Nah, cuma memang nggak pengen nih ini bersatu karena membawa kebaikan luar biasa bagi bangsa ini. Nah, para maklar-maklar konflik ini nggak seneng. Nah, akhirnya ya udah mereka memainkan isu bagaimana ini dikategorikan berbahaya. Dan ini luar biasa masif. Baik dari pemerintahan, dari legislatif, eksekutif, yudikatif, masyarakat, opini, media, sampai ke medsos kita. Di Facebook, di Instagram, coba lihat. Kalau ada Habib, kalau ada Front Pembela Islam, Persatuan Islam, Munarman, di-ban. Katanya organisasi berbahaya. Ini kan kampanye jahat. Yang harusnya negara berdiri di garis terdepan dalam hal ini Pak Presiden tentunya kan, sebagai penguasa negara ini kan. Nah, harusnya mereka berdiri di depan menjelaskan apa adanya, bahwa memang seperti ini, melindungi anak-anak bangsa ini yang memang cinta tanah air ini. Itu kecuali memang terlibat dalam hal-hal yang negatif. Enggak kok kita. Nah, makanya saya bilang dua hal, sekali lagi saya ulas, saya simpulkan bahwa yang pertama adalah memang ada salah paham. Yang kemudian salah paham ini dipelihara betul-betul, dijadikan lahan untuk proyek tadi yang sama bacain tadi. Nah, itu kan bagian juga gitu. Terima kasih, ditahan dulu Pak Aziz Yanuar. Saya kira umat Islam melalui tokoh dan ulama ya perlu mewaspadai langkah-langkah yang kalau saya melihatnya ini adalah upaya untuk pembungkaman kegiatan dakwah melalui pembungkaman terhadap entitas dan tokohnya Habib dan FPI, termasuk HTI ya. Namun status badan hukum ya. Abuya Mikdad Ali Aska punya kompetensi untuk menjelaskan soal HTI-nya, tetapi boleh memberikan saran ya. Saya kira penting ini sebagai sebuah guidance bagi umat dalam konteks melihat persoalan yang sekarang dihadapi oleh FPI, terutama 6 laskar FPI, 6 syuhada yang syahid, 6 ya, 6 syuhada yang syahid yang dalam proses pengadilannya kita melihat ini pengadilan dagelan ya, dulu kan begitu ya. Covering untuk menutupi yang sebenarnya. Ya, menutupi sebenarnya. Silakan Yai, bisa diberikan pencerahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qatala madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Amma ba'du, ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tentu narasumber Bang Aziz Yanuar, ya hostnya Cak Selamat, jauh-jauh terbang dari Jawa Timur, dari Surabaya, rangka untuk memandu acara kita yang sampai ya larut malam ini. Asyidah alal kufar Warhama ubainah. Baik. Saya pikir nasib HTI dan nasib FPI ya 11-12. Nggak tahu yang 11 yang mana, yang 12 yang mana. Tinggal dibolak-balik aja. Kalau HTI namanya dibubarkan karena diangkat BHP-nya. Dicabut BHP-nya. Ya. Kalau FPI namanya dinyatakan bubar aja. Enggak, sebenarnya SKT itu kan sebenarnya surat keterangan terdaftar yang bukan suatu legitimasi gitu. Oleh SKP maksudnya. Surat keputusan bersama menteri ya. Iya, dibuatkan yang dipaksa untuk ditutup. Iya, SKT ya, surat
SKB apa? SKB. SKB, surat Bersama keputusan menteri. bersama menteri. Berapa menteri? 6. 6 ya. Nah, menteri berarti sama dengan Laskar FPI yang dibantai kan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, negara ini atau negeri ini memang super barbar ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi ini. Betul. Ya. Banyak tokoh-tokoh umat, banyak representasi umat itu dikriminalisasi, ya, kemudian dilecehkan, ya. Habib Rizik itu kemudian tidak diberi panggung kan gitu. Ya, yang paling mengenaskan ya tentu adalah nasib HTI. Ya, karena apa-apa kemudian dianggap ini yang menggerakkan daulah khilafah ini kan gitu. Ya, sampai-sampai mau mengibarkan liwat royah saja, bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah, bendera putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dianggap benderanya HTI. Ya, padahal HTI nggak punya bendera. Ya. Jadi kembali lagi ke 6 Laskar FPI. Jadi di situ kan kalau dalam hukum Nizamul Uqubat fil Islam, sistem peradilan ya dalam Islam itu kan ada tingkatan itu. Pertama adalah think tank-nya. Think tank itu adalah aktor intelektualnya. Tentu Bang Aziz itu lebih paham siapa nanti. Saya sangat penasaran, segera ingin nonton film apa video ini. Jadi Film ya? kita rangkai beberapa cuplikan tadi. Iya, iya. Nanti kita mau buat susun filmnya. Iya, saya sangat penasaran Kompilasi untuk ya? segera nonton itu. Siapa sebetulnya aktor intelektualnya? Kemudian aktor pengarah. Kalau dalam hukum itu ada aktor pengarah. Siapa kemudian yang mengarahkan? Dan yang terakhir adalah aktor lapangan. Aktor lapangan itu tadi Bang Aziz sudah menyebutkan mobil-mobil yang menguntit Habib dan 2 Avanza ya. 3 Avanza. 3 Avanza tadi itu Yang adalah terkonfirmasi terakhir ya. Tapi Ya. sebenarnya sebelumnya banyak ya. oh gitu. Maka itu ketiga kelompok tadi, ketiga oknum tadi, baik aktor intelektual, pengarah dan aktor lapangan itu dalam Islam yaitu dinamakan dia melakukan jinayat. Jinayat ya. Jinayat itu plural, bentuk plural jadi jinayatun ya. Ya, jadi bentuk bahwasannya jinayat itu adalah menganiaya terhadap badan, terhadap harta dan terhadap jiwa. Namanya jinayat. Dalam hukum Islam itu kan ada yang namanya hudud atau had, kemudian ada yang namanya jinayat, ada yang namanya takzir, ada yang namanya mukhalafat. Ya. Jinayat ini, apa bedanya jinayat dengan hudud? Hudud itu tidak bisa kemudian digantikan oleh diyat. Ya. Jadi yang dinamakan hudud, ya di dalam Quran itu pelanggarannya jelas, hukumnya jelas, ya, dan tidak bisa dibayar dengan diyat. Kalau jinayat, yaitu pelanggarannya jelas, hukumannya jelas, apa itu? Ya, kalau membunuh ya hukumnya dibunuh. Ya, tapi bisa dibayar dengan diyat. Ya, maka di pembukaan tadi Al-Fakir sampaikan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan illa bil haq, kecuali dengan hak. Wa man qatala madzluman, barang siapa yang membunuh karena kezaliman, faqad ja'alna li walihi sultana, maka bagi walinya gimana? 6 laskar wali itu merelakan enggak? Oh, enggak. Enggak. Merelakan tapi nanti setelah ada pembalasan di akhirat. Oh, itu berarti ya nanti ya. Karena gini, sebenarnya maaf Kiai, saya potong. Kalau saja mereka mengakui, menjelaskan apa adanya, itu akan lebih mudah sebenarnya. Jadi mengakui, menjelaskan. Tapi dia nggak melakukan itu, dia malah menutupi, mengaburkan. Iya, itu makanya. Di level mana ini? Di level intelektual, di level pengarah, atau di level lapangan? Semuanya kompak. Semuanya. Kompak. Subhanallah. Ya jadi tiga-tiganya
tiga-tiganya sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anah wa adalahu adaban azima. Ya, tadi mau ditunggu di akhirat. Jokowi nggak percaya akhirat, ngapain ditunggu? Tapi kan kalau nggak percaya tetap aja sampai juga. Oh iya, kan versi kita, versi Jokowi sebedetai dengan akhirat katanya. Jadi barang siapa yang membunuh orang mukmin, ya, muta'ammidan secara sengaja, menguntit, ya, fajazauhu jahannam, maka jazanya, ya, balasannya itu adalah neraka jahannam khalidina fiha. 3 level itu tadi nanti berenang di api neraka. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dia akan mendapatkan murka Allah dan laknatnya. Wa addalahu adaban azima, dan dia disediakan oleh Allah ya azab yang pedih. Ya, dalam hadis misalnya, la yahillu dami imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Jadi barang siapa, tidak halal bagi seorang mukmin, tidak halal bagi seseorang muslim yang berikrar, yang menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Jadi nyawa orang itu tidak halal untuk dibunuh. Ini main bantai aja. Ya. Kecuali kata Rasulullah illa bi ihda salasin. Kecuali dengan 3 hal. As-sayyibiz zani, ya, seorang yang pernah yang punya istri atau perempuan yang punya suami atau pernah punya istri atau punya suami yang berzina. Ya. Yang kedua an-nafsi bil nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Wa tariqi lidinihi, dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya. Murtad maksudnya. Al-mufariqi bil jamaah, ya. Kemudian dia mengeluarkan diri dari negara. Jamaah dalam hal ini adalah negara. Jadi ini kok main bunuh ini kok enak banget, ini mang nyamuk apa ini? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah jazanya, pembalasannya itu adalah dengan dibunuh. Jadi mereka mulai dari level intelektual, level pengarah, level lapangan, semuanya harus dibunuh. Ya. Dan ini wa fillah rahimani rahimakumullah, harus kaum muslimin harus segera membuktikan bahwasanya hal ini bukan hanya omon-omon. Ini sudah berapa tahun Bang? Semenjak tragedi itu 3 tahun Lebih, udah 6 tahun. Oh, itu di periode pertama ya kayaknya ya? Iya. Subhanallah. Maka ya begitulah, ya. Negeri yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya enggak jelas, ya. Kemudian memainkan bagaimana emosi kaum muslimin, memainkan nasib kaum muslimin, ya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah berdirinya republik ini kecuali di pemerintahan Jokowi, ya. Dan tidak ada, ya, sekejam-kejamnya Soekarno dulu, sekejam-sekejamnya Soeharto dulu, nggak ada yang memperlakukan ulama, memperlakukan anak bangsa yang dianggap tokoh itu sekejam rezim Jokowi ini. Maka tentu, ya, bagi aktivis FPI misalnya, ya, walaupun FPI nggak tahu yang persaudaraan Islam ini dapat izin, apa biasa-biasa saja tampil di muka umum tanpa ada restu dari Presiden Jokowi? Kan memang negara ini nggak perlu restu untuk mendirikan Restunya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kalau dulu kan ada sekolah itu diakui. Terus apa lagi? Terdaftar diakui. Kalau ini diridhoi ini. lebih tinggi ini. Lebih tinggi. Jadi organisasi memang kalau di Indonesia itu ada yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, tapi semuanya diakui sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya, oke. Jadi ya, benang merahnya udah ketemu berarti ini. Kita memang harus berani
Ya, mau berbalik dari 2021 maaf, akhir. gitu ya. Berarti Mau ada badan hukum dari 3 tahun. pemerintah atau tidak, yang penting organisasinya jelas kan gitu. Dalam rangka untuk Izul Islam wal Muslimin. Ya, itu saya pikir terus kita lanjut. Iya, betul. Lanjut dan laju. Nggak usah kemudian kita menunggu pemberian badan hukum dari rezim. Kalau nunggu pemberian hukum ya mungkin setelah Jokowi dimakan rayap, dimakan ulat belatung dan lain sebagainya baru ada itu. Sebenarnya bisa kita minta Bisa. mengajukan bisa, tapi resiko kalau kita mengajukan kemudian kita dibeli label Tidak dapat. pengakuan, enggak. Oh gitu. Nanti bisa dicabut seperti HTI. Oh gitu. Soal pilihan strategi. Strategi Ya, aja. oh, ya, Kita ya, memilih dibanding dicabut mendingan kita buat nggak ada, kan mereka bingung mau apa yang mau dicabut kan. Waktu juga sama-sama diakui. Nah, sama-sama. Sama-sama Oh, gitu. dikatakan ormas. Oh gitu. Jadi yang satu ada badan hukumnya sesuai SK, ada SK Menkumhamnya lah gitu. Nah kalau kita nggak mengambil opsi itu, karena kita berpandangan bahwa kalau kita berhadap-hadapan dengan pihak yang tadi rezim yang memang anti kritik, khawatirnya mereka akan semena-mena Kiai untuk mencabut. Oke. Saya dapat itu. Iya. Keluhnya saya dapat dari Iya, Bang iya. Aziz ini. Intinya dapat atau tidak badan hukum itu tetap terus berjuang kan gitu, Iya. berdakwah gitu. Izul Islam wal Ya, Muslimin. ya. Saya pikir untuk semua lembaga organisasi dakwah Islam yang ada di negeri ini yang selama pemerintahan rezim Jokowi ini ditakut-takutin ya seharusnya harus bercermin pada FPI. Tapi kenapa kemudian pertanyaan saya ke Bang Aziz sebagai lawyernya FPI, kenapa nggak persaudaraan kok nggak sama dengan Pilihan strategi. Kalau nggak pembela gitu maksudnya. Iya. ya? Karena kan mereka sudah membuat aturan Oh sepihak, gitu. Oh gitu. membuat suatu pernyataan bahwa nggak boleh lagi ada pembela. Ya. Nah, Oke. makanya kita dalam memudahkan beraman ma'ruf nahi munkar sehingga tidak direcoki dengan hal yang itu aja gitu kan. Nah kita pindahkan medannya jadi medan yang lain gitu. Kalau HTI kan tetap harus HTI ya. Bisa HT kan gitu. Kan nggak ada Indonesia ini juga nggak apa-apa. Orang Iya. katanya HTI ini ya seluruh dunia. Iya. Diterjemahkan aja Hizbut apa, tanggal apa. Intinya gini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya ini jok-jok aja ini. Iya. Sebetulnya siapapun kita ya bergerak dan bernaung di lembaga apapun kita, yang penting Iya. dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Iya. Intinya jangan takut. Ada badan hukum atau tidak, ya. Ada pengakuan dari rezim, karena memang rezim ini ya nggak mungkin akan memberikan mandat sebagaimana rezimnya rezim jahiliyah dulu, ya nggak pernah akan memberikan restu kepada Muhammad, ya kepada sahabat, kan itu sejarahnya. Sama juga rezim Fir'aun tidak akan pernah memberikan restu kepada kelompoknya Musa. Ya. Jadi kalau kita menunggu supaya Fir'aun itu memberikan stempel sah, ya ini jauh panggang dari api. Juga ketika kemudian rezim Quraisy, ya rezim jahiliyah itu memberikan stempel bahwasanya boleh kamu Muhammad. Berarti kan nggak ada perlawanan dari rezim Quraisy. Padahal kalau kita baca dalam sirah, bagaimana kemudian perlawanan itu ya sangat sengit di antara dua kubu ini, antara kubu Rasulullah SAW dengan kubu rezim jahiliyah, rezim Quraisy ini. Maka ya memang sepatutnya kita tidak memusingkan dengan badan hukum tadi. Benar kata Bang Aziz tadi, ya yang penting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Intinya itu bagaimana kita yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair ini kan dalam banyak tafsir, ya tafsir yang paling kecil misalnya tafsir Jalalain yad'una ilal Islam. Ya. Tafsir Baghawi
Ya, saya baca-baca tadi tafsir Al-Baghawi itu yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam. Islam. Ya. Bukan yad'una ilal yang lain. Ya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tahap kedua adalah bagaimana amar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah kepada kemungkaran. Itu sebetulnya 3 konsep yang harus dijalankan oleh al-ummah, al-kutla, ya, al-jamaah. Apakah itu namanya Hizbut Tahrir, apakah itu namanya Front Persaudaraan Islam, atau nama-nama yang lain. Konsep yang 3 itu yang harusnya dijalankan sebagaimana mandat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran itu. Yang ketiga, jadi sering saya sampaikan, kita di kalangan pergerakan ini kan seakan-akan nervous ya. Semenjak badan hukum dicabut, kita tidak boleh tampil di luar, oh tokoh ini dikriminalisasi, tokoh ini dicokok, tokoh ini masuk penjara. Seakan-akan sudah kiamat di dalam dunia pergerakan itu. Tapi ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini bagian ujian kecil saja. Bagian ujian kecil saja yang kemudian Allah berikan kepada kita. Kita ini sabar dalam ketaatan atau kita futur meninggalkan jejak dakwah yang sedang kita perjuangkan. Itu saja sebetulnya. Ya, moga-moga ya kita ya yang hadir di sini ya dan seluruh pemirsa yang sampai larut malam ini masih menyaksikan kita, termasuk orang-orang yang memang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Karena kata Rasulullah, yakum min ayyamis sabr. Ya, hari-hari belakangan setelah aku meninggal, kata Rasulullah, kalian memang harus banyak melakukan kesabaran. Al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamrah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan memegang bara api. Bara api apa? Bara api kalau kita pegang, ya meleput tangan kita. Tapi kalau bara api kita buang, padam bara api itu. Hari ini kalau saya adalah umat Islam, ya, yang senantiasa akan membela Islam. Ini intel sudah banyak yang antri itu di belakang kita. Ya, katanya hari kemarin penontonnya berkurang, yang banyak nonton adalah polisi. Ya, ya di media sosial saya ada satu joke itu. Yang nonton sekian ribu, ya, 99% koma sekian itu adalah hater katanya. Subhanallah. Ya nggak apa-apa lah. Ya moga-moga Allah memberikan hidayah. Intinya seperti itu, iwafillah, ya. Yang terakhir dari saya, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatun katsiratun biidznillah. Jadi jangan kemudian kita menganggap jumlah kita ini sedikit. Enggak. Jumlah sedikit ini tapi kemudian kita konsisten istiqomah, insyaallah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jumlah besar, ya, tapi tidak konsisten, tidak ada isi, ya. Maka ini sebagai wasiat saya ya, kepada jamaah gerakan dakwah yang ada di negeri ini, ya sudah, ayo kita lanjutkan, jangan kemudian kita berkecil hati, ya. Saudara-saudara saya yang ada di FPI, yang ada di HTI, yang belum berani nongol, ayo kita nongol bareng-bareng. Nongol, ayo kita bareng-bareng, ya. Jadi semuanya ini kan berproses, ya, semuanya berproses, semuanya ini sudah melalui tahapan dan insya Allah tahapan kita ini akan segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih ya Buya Migdad Aliaska. Saya kira nanti ini bergulir ya, karena akhir dari perjalanan pemerintahan Joko Widodo, nanti tampuk estafet kepemimpinan kepresiden nanti akan dipegang oleh Prabowo Subianto. Pertanyaannya, seberapa ini bisa ditindaklanjuti? Bang Aziz, barangkali mungkin ada pesan khusus kepada umat Islam, kepada para pejuang Islam, ulama, tokoh, bil khusus kepada Prabowo Subianto
Kalau Jokowi ini kan tidak dilengsarkan pun juga akan Lengser sendiri. Silakan Bang. Ya, menurut saya yang perlu kita garis bawahi Ya. dalam pergerakan ini tetap kita kan di sini kan mau menegakkan kalimat Allah kan. Ya. Bagaimana hukum-hukum Islam bisa diterapkan dengan baik Ya. dan diimplementasikan dengan baik, kemudian negara menjalankan juga dengan konsisten, dengan konsekuen, sehingga tercipta baldatun Thayyibatun. sebenarnya tujuan kita itu. Kemudian kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan serta kesabaran sebagaimana amanat Al-Quran. Itu aja sebenarnya, dan kita minta supaya sesama anak bangsa, tujuannya pasti sama. Kalau kita cinta dengan negara ini, dengan bangsa ini, kita mau negara ini lebih baik lagi. Untuk negara lebih baik lagi, maka masyarakatnya mesti ikut aturan dengan baik. Masyarakatnya bagaimana cara ikut aturan dengan baik? Kita lihat mayoritas masyarakatnya itu memeluk agama Islam. Artinya agama Islam punya aturan. Kalau aturan itu diterapkan, maka insya Allah masyarakat itu akan baik sebagaimana memang ajaran agama. Kan kita sering dengar tuh orang-orang lintas agama, semua agama itu sama, agama itu baik. Ya oke. Kalau misalnya memang agama Islam itu betul baik, mari kita terapkan. Konsekuen dong maksud saya. Nah, karena mayoritas kita adalah Muslim. Nah, ketika mereka menerapkan ajaran Islam dengan baik, otomatis negaranya jadi baik. Begitu kan? Nah, itu sebenarnya, dan kita saling mengingatkan ketika ada yang tidak benar, ada yang kurang benar, kita saling mengingatkan untuk kemajuan bangsa ini dan juga tentu saja untuk kemajuan masyarakat umat Islam, dan semoga Pak Prabowo kedepannya merubah ya yang soal KM 50 tadinya unwilling dan unable jadi willing dan able. Nah, jadi untuk mengungkap kasus ini sebagaimana ketentuan undang-undang. Nah, kemudian juga yang lain-lainnya kita lebih baik lagi dalam bernegara. Kita sebenarnya PR-nya Cak, kalau hanya pesan itu kan ini ya normatif aja lah gitu kan. Saya mau memberikan satu pencerahan bahwa kita minta sebenarnya konsisten aja. Kita konsisten dengan apa yang memang, karena PR kita ini sebenarnya kita nggak konsisten ya. Kalau kita nggak konsisten maka masalah itu akan timbul. Kita bilang berdemokrasi tapi FPI diberangus, HTI dibubarkan, kan nggak konsisten. Maksud saya kalau kita berdemokrasi, ayo dong kita jaga nilai-nilai. Munafik namanya ya. Nggak konsisten. Munafik jahil. Nggak konsisten, nah gitu. Jadi tapi sebaiknya kalau misalnya kita memang ini negara tirani, nah, ya ayo konsisten seperti itu. Jangan mengatakan demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi dibungkam. Nah, sekalian aja kita tirani, tidak ada demokrasi. Nah itu konsisten berarti mereka. Dan menurut saya PR-nya kita harus konsisten aja. Artinya kalau kita mau konsisten dalam satu keputusan, maka jalankan dengan baik. Insya Allah kalau itu baik, maka rakyat pasti akan mendukung, dengan pula dikawal oleh ulama, umaronya tadi seperti itu. Demikian Cak sebenarnya. Terima kasih Bang Haji. Ya, ada pepatah Arab itu yang mengatakan, kalau kamu mempunyai pedang, maka gunakanlah pedangmu itu. Karena kalau kamu tidak menggunakan pedang dalam kezaliman, maka kamu akan dizalimi orang lain. Artinya peran pedang kezaliman ini sedang dimainkan oleh Jokowi. Wallahu alam nanti Prabowo juga akan memainkan pedang itu atau tidak. Ya kita berharap enggak sih, ya. Karena Prabowo ini didorong enggak? Oh iya, harus didorong karena Prabowo ini berhutang budi kepada Habib Rizik, ya, 2019, dan umat Islam bukan hanya Habib Rizik. Dan naiknya beliau karena doa umat Islam. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kemudian ingin melanjutkan fase kezaliman ini, subhanallah, ya Prabowo ini sungguh berada dalam kezaliman yang nyata. Ya, lebih-lebih kemudian sekali lagi Prabowo itu menjadi muncer. Ya, pada kemarin ini ya sekali lagi ya karena memang umat Islam. Ya.
Walaupun kemudian dianggap ya tidak ada apa namanya, terserah lah. Tapi intinya khusus ke Pak Prabowo, adillah kepada umat Islam nantinya. Ini dulu fahuwa aqrabu littaqwa. Adillah kepada umat Islam. Dalam hal ini umat Islam yang dizalimi pada era rezim Jokowi ini. Kalau Anda ini juga mengikuti irama yang dimainkan oleh Jokowi, ya laknatullah alaih, ya Allah akan melaknat kepada kalian, ya. Baik kepada Pak Prabowo maupun kepada kroni-kroni yang ada di seputarnya. Kita tidak ingin negeri ini kemudian hancur lebur, babak belur, nggak jelas kemudian sebagaimana dalam banyak pidato Pak Prabowo dulu, Indonesia yang bagaimana, yang sekian ini. Jangan-jangan ketika Pak Prabowo ini tidak on the track membela umat Islam, negeri ini sebagaimana yang Pak Prabowo sampaikan akan betul-betul hancur. Ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Bang Aziz Yanuar, terima kasih Abu Yamikdat Aliaska atas pencerahannya di malam yang larut setengah malam menjelang pagi hari. Semoga ini semuanya adalah bagian dari upaya untuk merealisasikan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ghaya selain limardatillah, ghayatul ghaya adalah limardatillah. Ihdinas shiratal mustaqim, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.